pemirsa Pusdai TV dan juga televisi net.com. Pada kesempatan yang indah, kesempatan istimewa, kami sengaja mengundang hadir ya tokoh-tokoh herbalis, atau mungkin Anda dulu pernah mengenal dengan sebutan aspetri. Rupanya ya, dengan undang-undang kesehatan yang baru atau juga ketentuan-ketentuan yang baru, kata aspetri itu sudah sudah tidak ada. Dan sebagai penggantinya nanti, dan seperti apa cara kerja hal yang baru ini ya, saya nanti akan minta keterangan dari Pak Ketua Umum ya, Ketua Umum P Aspetri ya, yaitu Pak Tengku Maulana Sanusi. Ya. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah. Pak Tengku. Baik. Alhamdulillahnya. Nah, dan kemudian juga kita kenal, dan saya pikir Anda tidak asing lagi ya dengan namanya, yaitu Pak Saibir Aslam. Selamat jumpa. Selamat jumpa. Pak Saibir ya. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Wis, tetap semangat. Tetap semangat. Tetap semangat. Iya dong ya. Karena tidak semangat itu artinya tidak sehat. Ya. Nah, kalau tidak sehat berarti biasanya tidak disiplin. Ya. Kan begitu. Baik, saya pengen mulai dari Pak Tengku. Ya, Pak Tengku ya. Dulu namanya Aspetri. Ya. Dulu, saya tidak tahu dulunya kapan. Tapi sekarang katanya tidak lagi namanya itu, bahkan justru banyak hal-hal baru. Ya. Bisa diterangkan, silakan Pak. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, dan saya ucapkan juga terima kasih kepada net.com yang telah mau menjualkan acara ini, sehingga kita berharap semua penyiar yang ada di seluruh Indonesia bisa menonton acara ini dan bisa bermanfaat. Saya datang ke sini tujuannya adalah moratorium sertifikasi aspetri seluruh Indonesia sesuai hasil Rakernas dan instruksi daripada Kemenkes, yaitu semua penyiar yang ada di Jawa Barat maupun yang ada di seluruh Indonesia, kita instruksikan kepada DPD itu untuk melaksanakan. Dan ini setelah Rakernas pertama saya kunjungi DPD khusus Jawa Barat. Nah, saya berharap beliau, ini tugas yang sangat berat. Kenapa berat? Karena berat itu karena selama ini penyiar tradisional tidak semua juga anggota daripada aspetri. Loh, oh, padahal berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Ya. bahwa aspetri itu ada di dalam Undang-Undang Kesehatan itu. Sekarang setelah kemarin dikirimkan surat edaran daripada Kementerian Kesehatan khusus yang bagian tradisional, bahwa penyiar tradisional tanpa rekomendasi dari aspetri sekarang tidak akan keluar izin praktek. Oh. Sekarang seperti itu. Makanya ada pertanyaan waktu di Rakernas kepada direktur, bagaimana kalau misalnya ada kompetensi lain, misalnya ada LKP, lembaga kompetensi, atau misalnya ada yang namanya LSK dan kursus yang lain. Kata beliau bahwa tanpa rekomendasi aspetri tidak mungkin bisa keluar izin. Apakah mau bertanggung jawab kalau misalnya yang memberikan rekomendasi itu LSK atau BNSP, mereka mau nggak bertanggung jawab? Siapa yang bertanggung jawab? Oh, jadi artinya berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Ya. bahwa Jaswat Ya. hanya satu-satunya P Aspetri inilah Ya. yang akan bertanggung jawab kepada para penyehat Ya. tradisional ramuan Indonesia. Ya, Gitu. betul. Oh, di luar itu tidak ada. Karena kalau di luar itu tidak mungkin mereka bisa memberikan rekomendasi. Karena peraturan pemerintah memang ada banyak. Dulu kita namanya aspetri. Aspetri itu adalah Asosiasi Pengobat Tradisional Ramuan Indonesia. Sekarang berubah PARI. Semua berhubungan asosiasi, ada peraturan baru, asosiasi itu ditiadakan. Ada beberapa organisasi tetap di bawah undang-undang
Menteri Hukum dan HAM itu perkumpulan. Perkumpulan. Ya, kita perkumpulan PASP3. Nah, jadi saya bawakan surat kepada pengda-pengda, sekalian kita sosialisasikan semua, kita untuk menata semua yang ada di Jawa Barat. Nah, makanya saya bilang tugas beliau ini sangat berat. Iya, tugasnya Pak Saibir. Iya, betul. Sebagai DPD. Pimpinan Jawa Barat. Iya, gitu betul, ya. betul. Oh, iya iya. Kira-kira barangkali bisa kegambar ada berapa banyak para pengobat atau penyehat tradisional ramuan Indonesia di Jawa Barat? Nah, kalau misalnya data sewaktu saya menjabat, saya tidak mencari. Mungkin yang tahu beliau. Ya nanti kita bisa tanyakan ya sama Pak Saibir ya. Iya, betul. Baik, barangkali perintah dari peraturan Ya. atau undang-undang kesehatan Ya. tentang PASP3 ya, Pak Teguh bisa sampaikan. Jadi Karena ini maaf ya kepada ya. pemirsa ya, Ya. pemirsa Pusdai TV ya. Ya. Ini adalah bukan penting buat para penyehat Ya. tradisional saja, tapi yang paling utama ujung-ujungnya adalah masyarakat. Ya, betul. Gitu loh. Nah, kalau masyarakat kemudian dirugikan oleh tingkah laku dari para penyehat tradisional yang seolah-olah dia mendapatkan rekomendasi dari PASP3 ini ya, padahal dia sesungguhnya adalah, ya mohon maaf dengan bahasa saya, abal-abal begitu. Gitu. Kalau sekarang nggak bisa. Sekarang tidak bisa. Nggak bisa. Karena Dinas Kesehatan Provinsi maupun Dinas Kesehatan Kota Kabupaten. Kalau dia bicara ada dua di Indonesia, di Kemenkes itu ada dua. Iya. Khusus untuk keterampilan dipegang oleh AP3I. Mereka asosiasinya. Kalau misalnya khusus ramuan, mitra Depkes hanya satu-satunya adalah PASP3. Mitra Depkes. Ya. Yang untuk hal tradisional. Ya, bicara ramuan dimanapun orang melakukan praktek dan dia sudah meracik dengan ramuan. Ya, kalau Jawa Barat ya ini wilayahnya beliau. Pak Teguh sebentar sebelum nanti saya akan ke Pak Saibir ya. Kan di Indonesia ini kan banyak model kayak Habib, pengobatan ini dan lain sebagainya. Nah itu bagaimana itu dasar hukumnya itu? Kalau dasar hukum itulah sama dengan yang kita bilang. Kalau kita harus memisahkan antara contoh bekam. Bekam itu kalau di kementerian itu surat edarannya saya dapat tidak diperbolehkan bekam karena invasif. Oh bekam itu nggak boleh ya? Nggak boleh. Peraturan undang-undang. Itu saya dapat surat dari direktur, saya dapat kopian. Nah ini kayaknya penting nih, penting Pak Teguh, artinya masyarakat itu penting untuk mengetahui ya pengobat tradisional yang mana saja yang dibolehkan dan akan didukung sepenuhnya oleh pemerintah. Dalam hal ini adalah PASP3 itu ya. Nah yang mana saja nih? Barangkali juga sekilas boleh disampaikan. Ya, jadi yang saya sampaikan tadi adalah memang ada dua saja. Nah, keterampilan dan bicara ramuan aspek ya kan. Terus kalau misalnya bicara untuk bekam ya, kalau orang ada berargumen misalnya seperti ini, kan dulu saya masa Rasulullah dan sebagainya udah menjadi bekam. Itu orang misalnya berargumen seperti itu. Tapi peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berhubungan invasif atau istilahnya melukai itu tidak boleh karena wilayahnya medik. Makanya saya himbau bagi penyehat tradisional atau anggota ASP3, apabila Anda melakukan bekam walaupun Anda memang anggota PASP3, kami tidak akan bertanggung jawab tindakan yang Anda lakukan seandainya terjadi hal yang tidak kita harapkan terhadap masyarakat sebagai pasiennya. Gitu. Wah ini kayaknya warning nih, tapi baik, nanti lebih teknisnya Pak Saibir kayaknya lebih artinya punya nyali kan? Ya kan begitu ya, punya nyali. Mana yang boleh dan mana yang tidak boleh kan begitu. Betul, ya. Betul. Baik, untuk menjadi pegangan Pak Teguh ya, bahwa PASP3 ini boleh berkibar di Indonesia, di dunia
penyehat tradisional ramuan Indonesia itu dasar hukumnya boleh ulangin Pak? Ya. Jadi PSP3 ini memang sudah terdaftar di Menteri Hukum dan HAM sejak tahun 2006 dan sudah jadi mitra Depkes semenjak tahun, kalau misalnya keputusan Kementerian Hukum ini kurang lebih sekitar tahun 2010 2006 sudah mitra Depkes. Karena kalau misalnya Depkes tidak melakukan seperti ini, ya pemerintah juga tidak akan bisa membina penyehat tradisional dari Sabang sampai Merauke. Tidak mungkin bisa. Nah, dengan adanya asosiasi ini, ya, kalau misalnya mereka yang salah, kalau di Jawa Barat berarti yang ditegur DPD. Ya baik, saya pikir ini penting sekali, terutama untuk masyarakat. Ya, memang banyak cara kita berikhtiar untuk mengobati sakit kita. Ya. Dan kita khusus ini Pak Tengku dan Pak Saifir ini adalah berbicara tentang penyehat. Ya, penyehat tradisional ramuan Indonesia yang dilindungi oleh undang-undang, dan tentu ada yang boleh dilakukan oleh para penyehat dan ada yang tidak boleh. Nah, kalau hal yang tidak boleh nih Pak Teguh sekali aja ya. Kemudian orang itu dalam bahasa Jawa Baratnya merekedeweng. Iya, Pak. Belum Pak. Belum tahu. Ini ya. Keras kepala. Keras kepala. Keras kepala. Aku mah aing we katanya gitu kan. Gimana saya aja. Nah, kira-kira bagaimana itu? Ya. Apakah kemudian orang itu mesti ditertibkan atau bagaimana itu? Memang yang saya bilang tadi adalah setiap wilayah itu kalau dia ikut aturan ADRT sesuai dengan PSP3 ada aturannya, dan ada peraturan pemerintah PP 103 dan peraturan pemerintah Kemenkes 61 otomatis aman. Kalau dia melanggar berarti berhadapan dengan aparat penegak hukum. Dalam hal ini kepolisian juga bisa kita gandeng ya untuk menertibkan orang yang tidak tertib itu. Ya, ini saya baca suratnya. Saya instruksikan kepada seluruh DPD, dan ini sudah kita kirim surat edaran ke seluruh Indonesia dan tembusannya ke Kementerian Kesehatan. Iya. Perihal surat ini adalah moratorium dan sertifikasi ASP3 seluruh Indonesia kepada yang terhormat pengurus daerah dan pengurus cabang ASP3 di seluruh Indonesia dengan hormat berdasarkan satu petunjuk Kementerian Kesehatan Republik Indonesia kepada perkumpulan anggota seluruh penyehat tradisional ramuan Indonesia PSP3 untuk menjalankan peraturan pemerintah PP 103 dan Permenkes nomor 61 tahun 2016 kepada seluruh anggota PSP3 sesuai hasil Rakernas 2017. 2. Hasil uji kelayakan dan kepatutan untuk jadi penyehat tradisional Indonesia anggota PSP3, maka Dewan Pimpinan Pusat ASP3 memerintahkan kepada Dewan Pimpinan Daerah Provinsi dan Dewan Pimpinan Cabang di seluruh Indonesia sertifikasi ulang. Jadi andai saja para pengobat atau penyehat tradisional ramuan Indonesia memiliki sertifikat yang dulu, itu sudah tidak berlaku lagi. Sertifikat itu pasti berlaku. Tidak mungkin tidak berlaku. Tapi harus kita sertifikasi ulang karena kita tidak tahu anggota ASP3 yang saat ini aktif atau tidak. Bagaimana kompetensi mereka? Karena kita juga tidak mau DPC maupun DPD beliau tidak mau dipenjara gara-gara salah memberikan rekomendasi. Eta mah tanggung jawab Mas Saifir ya, Jawa Barat kan gitu. Betul nggak teman-teman? Eta makanya udah memang udah kawakan betul ya. Nah, oke, lanjutkan. Yang lain. Jadi ini kita sampaikan sertifikasi ulang seluruh anggota ASP3 di seluruh Indonesia, DPD dan DPC, serta mengaktifkan kembali KTA anggota ASP di wilayah masing-masing.
B. Meminta kepada DPD melakukan komunikasi dengan DPC di seluruh Indonesia, penyehat tradisional ramuan Indonesia, sesuai undang-undang yang berlaku. C. Memeriksa KTA dan sertifikat dan nomor wilayah masing-masing sehingga tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. 3. Dewan Pimpinan Pusat Aspetri memberitahukan kepada DPD dan DPC untuk tidak memberikan rekomendasi sementara kepada Aspetri yang ingin melakukan praktek selama moratorium ini berlaku, dan melakukan komunikasi dengan kepala daerah setempat, kepolisian, dinas kesehatan provinsi, dan dinas kabupaten kota. Tujuan moratorium ini adalah untuk menata semua anggota P. Aspetri di seluruh Indonesia sesuai instruksi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Demikian disampaikan untuk dilaksanakan, dan atas perhatian kerjasama diucapkan terima kasih Pengurus Pusat, Ketua Umum Tengku Maulana Sanusi, Sekretaris Umum Haji Broto Sartono, tembusan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dinas Kesehatan Provinsi Wilayah Indonesia, Ketua Bidang Organisasi DPP, Bendahara, dan Ketua Bidang Diklat DPP Aspetri. Ya, Pak Tengku, ya, beliau ini adalah Ketua Umum P. Aspetri, ya. P. Aspetri itu supaya lebih jelas singkatannya adalah Perkumpulan Anggota Seluruh Penyehat Tradisional Ramuan Indonesia. Berkedudukan kantor pusatnya di Jakarta dan kantor-kantor daerahnya, ya, seperti Pak Saibir nanti akan berbicara, yaitu di tingkat provinsi, di tingkat provinsi, ya. Nah, tentu ini orang-orang yang ada di daerah baik kota dan kabupaten pasti akan bekerja keras, kan begitu, ya. Baik, terima kasih Pak Taufik. Tapi nanti saya mau tanya lagi. Kembali sekarang saya ke Pak Saibir. Apa kabar Pak Saibir? Kabar baik. Anda punya tugas yang bukan kecil ini, luar biasa. Bagaimana tanggapan Anda dengan program baru, ya, atau peraturan pemerintah dalam ini urusan kesehatan yang hubungannya dengan PASPT? Yang pertama jelas ini satu ibadah buat saya di menjelang bulan suci Ramadan. Yang kedua juga ibadah buat saya sebagai ketua Pemda, khususnya penyehat, ya, sebagai penyehat Aspetri baru, P. Aspetri ini satu anugerah yang memang saya harus jalankan dengan baik, Pak Son, ya. Karena satu tugas ini memang kalau kita dibuat berat akan menjadikan beban berat buat kita. Tapi kalau kita memegang aturan pemerintah yang ada, karena pemerintah itu sangat mencintai kita, dengan aturan-aturan itu sebenarnya mempermudah buat saya dan khususnya semua pengobat di Jawa Barat akan menjadi mudah kalau mengikuti aturan tersebut. Kalau mengikuti aturan, jangan bawa karep sorangan. Kan begitu, ya. Ngerti bawa karep sorangan, Pak? Nggak ngerti. Ini untuk masyarakat Jawa Barat. Jadi bawa karep sorangan itu ya gimana gue lah gitu, kata Jakarta. Oke, jadi memang betul akan jauh lebih mudah ketika kita mengikuti aturan, kan gitu. Tapi begini Pak Saibir, tadi Pak Ketum ngomong bahwa Anda itu akan punya pekerjaan begitu berat. Sangat berat sebenarnya. Sangat berat, tapi ya karena memang sudah diatur oleh pemerintah. Jelas saya akan melaksanakan tugas apa yang ada dalam aturan pemerintah. Apa yang Ketua Umum katakan tadi, apapun jenisnya namanya pengobatan yang menggunakan herbal, khususnya tradisional, itu hanya P. Aspetri yang diakui. Jadi tidak ada lagi yang lain. Atau misalkan yang Pak Son katakan tadi, tugas berat ini adalah satu, menata khususnya Jawa Barat. Karena kalau kita bicara di Jawa Barat, ini yang terdata saja ini sudah 1.500-an, ya, itu yang terdata. Yang belum lebih banyak. Nah ini barangkali kan rata-rata orang lebih senang beraturan sebetulnya. Betul. Pada dasarnya, pada prinsipnya. Kenapa sampai ada yang belum? Atau tidak mau? Apa itu kira-kira? Perbedaannya begini, apa yang tadi katakan Pak Son adalah gimana gua,
kata-kata gimana gua, gimana saya, kumaha dewek, bahasa kasarnya. Itu karena memang mereka tuh merasa dirinya itu, keluarganya dia itu adalah seorang pengobat yang terkenal sejak ribuan tahun bila perlu begitu ya. Kita hormati karena sebagai PA Aspetri itu menghormati memang betul-betul regenerasi penerus pengobat herbal. Tapi memang pemerintah kan memberikan yang terbaik. Memberikan yang lebih nyata bahwa seorang pengobat itu yang benar itu mana, yang abal-abal mana. Ini akan terlihat sekarang seperti yang Pak Ketua katakan tadi. Karena tidak akan diberikan surat rekomendasi, surat pengobat terdaftar di khusus kota, kabupaten, dan provinsi Jawa Barat atau pada umumnya Indonesia. Jadi kalau umpamanya PA Aspetri memberikan rekomendasi kepada para pengobat atau penyehat tradisional ramuan Indonesia, itu akan ditembuskan ke pemerintah kalau begitu. Betul sekali. Karena kita juga tidak asal memberikan, misalkan satu contoh, si A hanya dengan ngomong saya bisa ahli pengobat, kita keluarkan bersih, tidak seperti itu juga. Kita di sini ada pembekalan dan yang memang tidak seperti mudah seperti yang dulu. Pembekalan ini juga akan betul-betul diasah, dimatangkan dulu semua pengobat tersebut untuk menjadi seorang pengobat yang benar. Tidak hanya cukup 1 hari dia sudah menjadi seorang pengobat. Kalau kemudian perlu ada semacam pendidikan atau pengamatan dari pihak PA Aspetri dan atau pemerintah dalam ini dan Departemen Kesehatan, hal-hal apa saja itu yang diuji sehingga kemudian dia lolos, berhak menerima sertifikasi. Di sini kita ada pembekalan, Pak. Maksudnya, jadi kita ada pembekalan dulu yang diatur oleh ahli-ahli pengobat tradisional. Ya, tidak langsung hanya misalkan seperti yang tadi langsung mendapatkan surat perizinan atau rekomendasi. Yang kedua pun memang kita lihat kronologi orang tersebut itu siapa. Karena sekarang mudah dan gampangnya sekali kita bisa memaparkan bahwa ini saya sebagai pengobat tradisional yang bisa menjamin, yang bisa memberikan garansi. Nah ini sebagai pengobat yang lain ini merasa sama kan tanda kutipnya. Padahal kita yang betul-betul dari PA Aspetri yang dipimpin oleh Pak Ketua sekarang Pak Tengku Sanusi ini adalah memberikan yang terbaik, betul-betul yang mempunyai klarifikasi sebagai pengobat dan punya keahlian, bukan hanya sebagai yang tadi saya katakan tadi. Jadi kalaupun ada, maaf saya motong, jadi nggak ada lagi pengobat yang kemudian karena pangsit gitu umpamanya. Nggak ada. Sepertinya karena undang-undang tidak ada di sekarang. Karena aki saya atau karena ini saya itu bukan begitu ya. Tidak ada sekarang karena sesuai aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu yang dibebankan kepada ketua umum ini sangat berat. Ketua umum sendiri pun tidak akan bisa melangkah dengan secepat mungkin tanpa mempunyai DPD yang betul-betul satu jelas nyata keimanannya untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Karena satu contoh, satu pengobat tradisional yang tanda kutip ini semua kena. Karena umumnya pengobat tradisional. Padahal pendidikan itu tidak dapat dimudah dengan seperti membalikan tangan. Maksudnya, saya seketika kumpul dengan pengurus-pengurus pusat itu diberikan wawasan yang jelas. Inilah seorang pengobat. Tidak seperti yang sudah-sudah. Karena banyak kecolongan juga di Jawa Barat. Pak Saibir Aslam. Beliau ini ada kalau secara sosok dari tahun 80-an. Saya mengenal beliau ya. Jadi Pak Saibir ya, kira-kira karena Anda akan mendapatkan semacam amanat dari pemerintah melalui Pak Ketua Umum kan begitunya, dengan harapan kan ada tujuannya, targetnya agar masyarakat tidak tertipu oleh para pengobat-pengobat abal-abal kan gitu ya. Nah sekarang bahwa tugasnya berat. Kira-kira rencana bagaimana menertibkan para pengobat atau penyehat tradisional ramuan Indonesia ini di Jawa Barat, langkah apa? Yang pertama jelas saya akan bergabung dulu dengan semua pengurus Jawa Barat. Setelah itu saya akan panggil semua pengurus-pengurus PAC tingkat kota kabupaten. Karena memang banyak yang saya berhentikan. Juga tidak seperti yang sudah, misalkan PAC juga ada yang saya ganti. Karena dia pun harus bisa membantu saya. Karena saya juga tidak akan bisa langsung turun ke lapangan se-Jawa Barat dengan secepat mungkin. PAC inilah yang akan mengurus bantu kota, kabupaten, seperti di Cianjur, di mana-mana banyak banget. Ya. Itu yang pertama. Yang keduanya jelas sosialisasi untuk bagaimana seperti sesuai perintah Ketua Umum. Bahwa ini akan memberikan sertifikasi pemutihan. Karena kita tidak juga
menutup kemungkinan apa sertifikat palsu, apa rekomendasi palsu. Kita harus jaga di sini. Atau katanya satu rekomendasi atau sertifikat satu sertifikat digunakan oleh banyak orang. Ya, satu contoh si A ini ikut pembekalan di aspek itu, aturan resmi gitu. Setelah itu dia buka kliniknya 5. Orangnya 1 yang buka kliniknya ini macam-macam. Nah, ini yang kita harus awasi itu seperti ini. Jadi artinya bahwa dimungkinkan bahwa menurut amanat pemerintah dalam persoalan kesehatan ini yang diberikan kepada PASP3 itu adalah dengan harapan satu klinik, satu penanggung jawab. Betul sekali. Nggak bisa satu penanggung jawab, kemudian banyak klinik gitu. Ya, atau misalkan saya pribadi, saya punya adik saya 5 misalkan. Ini praktek 5-5-nya, izinnya saya tidak bisa begitu. Ini aturan. Sertifikatnya di copy gitu. Di copy atau di scan lah ya gitu. Supaya lebih di scan gitu. Itu yang tidak boleh. Dan ini memang saya katakan cukup banyak. Dan itu akan ditertibkan. Itu adalah tugas Jawa Barat. Nah sekarang begini Pak, masih ada waktu kan? Masih ya? Oke ya. Kesiaran radio masih ada. Nah begini, Pak Saibir ya, karena Anda sudah benar-benar tadi digarisbawahi bahwa Pak Saibir akan mendapatkan tugas yang luar biasa, berat kan gitu ya, karena langsung berhadapan dengan masyarakat. Sekarang persoalannya begini Pak, apakah kemudian ya para penyehat tradisional ramuan Indonesia ini ketika ada pemutihan ya, mereka yang mau dan akan istilahnya merefresh, begitu kan ya. Nah kemudian bagaimana? Apa mereka kemudian harus dikenakan biaya atau bagaimana? Yang pertama begini, kita akan undang dulu, Pak Son ya, kita akan undang mereka untuk hadir. Siapa ini sebenarnya yang membuka praktek dulu? Karena kalau kita berbicara biaya, sebenarnya hanya satu oknumnya saja, tapi 10 kliniknya nih yang berisiko buat dia. Makanya ada orang yang menutupi. Padahal secara logika kalau kita berbicara biaya, itu satu orang dan dia pasti mampu. Kalau dia betul-betul mau sebagai pengobat. Kalau kita berbicara real, seorang medis, dia sampai 7 tahun menimba ilmunya. Dia belajar dengan biaya yang cukup, pengorbanan yang luar biasa. Nah, apakah ini sebagai pengobat akan disamaratakan seperti itu? Tidak jelas. Hanya perbedaannya, dia akan diambil untuk kembali lagi untuk mendapatkan gelar yang baru sebagai pemutihan tadi. Itu jelas dia akan kompetensi lagi, Pak. Tidak akan seperti yang sudah. Karena nanti kalau misalkan seperti tadi mau pendidikan apa nanti dia berbenturannya seperti itu. Jelas kita akan undang, kita akan berikan pembekalan yang baru lagi minimal insya Allah untuk di Jawa Barat 3 hari. Nah, PASP3 terutama adalah Jawa Barat karena langsung berhubungan dengan para penyehatnya, pengobatnya. Apakah kemudian akan menghadirkan ahli-ahli pengobatan tradisional? Biasanya setelah saya sampaikan sama ketua umum yang baru, beliau itu akan hadirkan penyehat-penyehat yang luar biasa ya. Satu dari mulai pergelarannya, yaitu misalkan dari kedokteran Herbal Indonesia, dari tim ahli Herbal Indonesia, dan juga dari Asosiasi Herbal Indonesia. Karena tidak bukan kita saja yang langsung akan memberikan, inilah ramuan, tidak. Ini ada tim-timnya juga, ada guru-gurunya kita. Ada nggak rencana dari luar negeri? Malah kita yang sudah mengirimkan ke Asia ya, Pak Ketua. Ya, kita satu kebanggaan ini buat kita. Sekarang hanya ASP3 yang diambil ke Asia, hanya 1 orang. Mungkin karena kita mengenal bahwa kalau sudah bicara tentang tradisional, herbal, langsung ingatan kita adalah karena ini kearifan dokter timur, biang keroknya, dedekotnya lah gitu, tokohnya ya dari Cina gitu. Apakah ada rencana gue menghadirkan expert dari Cina gitu? Kalau untuk Jawa Barat, sebenarnya pengobat yang terbaik itu adalah Indonesia, Pak Son. Kita tidak bisa mengingkari itu ya. Tapi kalau tanaman boleh lah negara lain. Kalau ingin dikatakan nomor 1. Tapi Indonesia pun tidak mau dikatakan nomor 2. Jadi kalau pengobat yang terbaik di dunia adalah orang Indonesia. Adalah orang Indonesia. Ya, karena kalau kita bicara yang real, nenek moyang kita dulu sudah gendong jamu. Di luar tidak akan pernah ada itu. Hanya perbedaannya, pengalaman itu belum diracik betul-betul oleh kita. Makanya tadi saya katakan tadi Pak Sonnya, ada seorang pengobat dan seorang tukang obat. Ini yang berisiko buat Jawa Barat itu. Kalau seorang pengobat itu betul-betul dia geluti dunia itu. Tapi kalau sebagai tukang obat, dia sebentar praktek di sini dia hilang, nama ganti. Itu yang merusak citra seorang pengobatan yang sebenarnya atau penyehat sekarang. Oke, baik. Jadi kita
step by step ya, dengan berjalannya waktu kita jadi mengerti apa itu PASP3 ya, yang diamanatkan oleh pemerintah dalam bidang kesehatan dan lebih khusus lagi kesehatan tradisional. Pak Saibir, ya sekali lagi ya, tadi Pak Ketum bilang ini tugas berat sampean, baik kan itu. Nah begini, kalau umpamanya dan atau pernah punya pengalaman ya, para pengobat di Jawa Barat saja ya, yang dia katakanlah seperti terkenal dengan istilah malpraktek ya, pernah ada begitu? Alhamdulillah buat saya pribadi, saya pernah bersamaan dengan aparat yang lain untuk meminta bantuan, karena saya lihat salah satu tempat pengobat tradisional ini gelarnya palsu, profesornya palsu, dokternya pun palsu, tim medis dari luar negerinya pun palsu. Kebetulan saya pribadi khususnya Jawa Barat dengan rekan-rekan yang lain itu datang ke sana dengan surat panggilan awalnya, tapi ternyata tidak hadir karena dirasa saya paling hebat, karena diawasi oleh profesornya dan dokter-dokter ahli dari luar negeri. Ternyata semuanya itu palsu dan tidak terbukti. Dan ini pernah di Jawa Barat. Di Jawa Barat. Dan saya langsung yang menangani kasus itu waktu itu, didampingi provinsi, Kota Bandung, Dinas Kesehatan, aparat terkait seperti polisi, Satpol PP, dan semua teman-teman wartawan waktu itu. Ternyata di dalamnya itu tidak ada seorang dokter, tidak ada seorang profesor. Setelah saya tanya, dia hanya lulusan sebagai sekolah dasar dan SMP saja. Dan ini cukup banyak menghabiskan kasarnya ya abal-abal tadi. Ini banyak orang yang sudah tertipu banyak. Dan luar biasa sekali ini, mallnya pun luar biasa sekali. Nah ini kata-kata ini harus benar-benar didengarkan baik-baik nih ya. Karena apa? PASP3 itu adalah sayang kepada masyarakat. Betul. Itu kuncinya. Lah kalau kemudian kalian dengan keterangan ini diabaikan begitu saja, saya pikir yang merugi itu adalah masyarakat sendiri. Betul, karena obat-obatnya pun kita tidak bisa jamin kan, Pak. Karena seorang pengobat tradisional, penyehat kita ini sekarang yang dipimpin oleh Pak Ketua ini baru ini, Pak Tengku ini, dia tegas sekali kepada kita. Tidak boleh menggunakan suntikan, tidak boleh menggunakan peralatan dokter, tidak boleh menggunakan baju-baju dokter. Ini banyak sekali dengan publikasi iklan, mohon maaf. Orang percaya dengan iklan tersebut. Yang prakteknya satu yang dapat pemakaran dari PASP3-nya, 10 kliniknya ini yang bersihkan. Ini yang akan jadi beban berat sebenarnya. Barangkali pernah ada orang yang sampai berurusan dengan hukum, banyak katakanlah malpraktek itu di Jawa Barat. Banyak banget, dan saya melaporkannya. Apa kemudian juga mereka akhirnya jadi berujung di penjara begitu? Ujung-ujungnya tetap kita lanjutkan ke Ketua Umum waktu itu, Pak. Karena memang dari antara asosiasi kita rembukan dulu. Tapi kalau yang bukan kita lanjutkan, Pak. Kita lanjutkan waktu itu. Kita lanjutkan urusan hukumnya yang lebihnya. Urusan hukumnya adalah pihak polisian. Silakan. Tapi kalau untuk aspek sendiri kita akan berkomunikasi dulu dengan Ketua Umum. Artinya bahwa satu persoalan ini kan tidak mesti bahwa aspek yang semuanya menanganinya, kan tidak demikian. Betul. Kadang yang paling susah itu yang pengobatan tadi Pak Sot katakan bahwa kita dari turunan dengan obat air, karena air itu juga masuk ke kita, undang-undang kesehatannya. Nah ini yang paling susah itu yang pengobatan tiup ya. Gitu ya. Nah inilah yang juga kita harus, itu tugas besar yang saya katakan di sini paling susah itu karena dia memegang kokoh bahwa ini keturunan saya. Dan di Jawa Barat banyak? Sangat banyak. Sangat mudah, Pak. Sangat banyak. Luar biasa ya. Aduh, ini Pak Tengku juga punya ya. Lama-lama kotak nanti. Yang penting ikhlas kan. Nah, artinya bahwa kita pengen tertib bersama. Kapan mau memulainya kalau tidak dari sekarang? Begitu ya Pak Tengku kan? Ya, barangkali ada sedikit memberikan komentar tadi keterangan Pak Saibir. Ya, memang seperti beliau sampaikan tadi, yang mana memang kenapa saya katakan tugas itu berat, karena pasti akan banyak benturan dan orang nggak suka, dan pasti yang namanya juga dia sudah melanggar terus nggak suka dan sebagainya. Tapi saya bilang, kalau memang kita jalankan sesuai dengan aturan baik ADRT organisasi maupun sesuai dengan peraturan pemerintah, jalan aja. Karena begini, pasti direktur
khusus yang membidangi tanaman herbal tradisional di Kemenkes, pertama dia pasti akan menegur saya. Saya menegur siapa? Dia kalau bermasalah di Jawa Barat berarti saya akan Pak Saibir. Kalau Jawa Timur berarti ada DPD. Kalau misalnya wilayah lain DKI ada yang lain DPD. Kalau salah penyiaran tegur Pusdai TV. Kalau misalnya latihan berarti saya akan kirim suratnya. Berarti saya kirim surat untuk ke KPI. Dia pasti. Makanya Kementerian Kesehatan dengan Humas Kementerian Kesehatan itu sudah mengirim surat ke beberapa stasiun TV. Kemarin saya ada telekonferensi juga dengan TV-TV nasional. Kita sampaikan semua penyehat tradisional saat ini kita moratorium dulu, dan ada beberapa yang minta izinnya sudah mati dan nggak bisa praktek gimana. Ini kita ingin tata, kita ingin bina. Pasti kalau gebrakan apalagi lahirnya undang-undang baru pasti banyak yang nggak suka. Tapi suka tidak suka, saya sering sampaikan ini peraturan PP 103 seperti ini. Kalau misalnya Anda tidak suka, ada hukum lagi. Berarti MK, silahkan. Tapi saya tidak mau. Saya bilang, kenapa? Karena pemerintah itu adalah tujuannya satu, membina masyarakat. Tidak mungkin dengan sendirinya. Ini kan sudah ditandatangani oleh Bapak Presiden Bapak Jokowi itu kalau tidak salah tanggal 3 Desember 2014. Dan juga sekarang sudah disampaikan bahwa sudah diseknek, itu bisa dicek, itu sudah diseknek, sudah dipublikasikan bahwa penyehat tradisional menggunakan ramuan tradisional itu harus standar. Itu peraturannya. Nah, kalau misalnya tujuannya apa? Berarti untuk menyelamatkan masyarakat. Nah, dulu kita tahu setiap dokter bisa praktek 5 praktek, 5 tempat, sekarang 3 maksimal. Iya, maksimal. Maksimal. Penyehat tradisional 1, tapi kalau misalnya mereka punya praktek, apakah organisasi lain seperti IDI tidak komplain? Dia sekolahnya biayanya juga berapa besar? Dan peraturannya mereka juga banyak peraturan yang tidak boleh. Kita misalnya loss control, mereka juga komplain. Nah, ini saya ingin sampaikan kepada penyehat tradisional, bukan saya menekan para penyehat yang ada di seluruh atau mempersulit, tidak ada niat sama sekali. Dan saya berjuang, baik beliau juga. Kita tahu Aspetri ini kita tidak ada anggaran dari pemerintah, kita dari anggota, dari KTA berapa saya sampaikan. Tujuannya apa? Ini saya kantor dari 5 tahun yang lalu masih di tempat saya. Kenapa? Kita tujuannya adalah bagaimana organisasi ini kita bisa, karena ini tempat kita berlindung, tempat kita mengeluh. Kalau kita tidak suka tempat kita datang ke pemerintah, bagaimana ini undang-undang. Nah, inilah tujuan kita selama ini adalah menata. Saya keluarkan moratorium ini adalah tujuannya. Saya ingin tanya, beliau menyampaikan 1.500 misalnya kota. Saya tanya di mana, mungkin sudah banyak yang pindah juga, kan saya yakin beliau tahu. Sudah banyak. Baik, terima kasih. Yang saya ingin sampaikan. Baik, terima kasih Pak Tengku ya. Ini luar biasa, dan saya pikir bahwa bukan berarti kawan-kawan di Aspetri itu adalah akan menjadi pesaing Anda para pengobat, tapi justru ayo kita melangkah bersama, kan begitu ya, dengan satu aturan, dengan harapan masyarakat yang menggunakan jasa kita untuk urusan pengobatan tradisional ini benar-benar merasa manfaatnya, kan begitu ya. Nah, maka dari itu ya, tadi Pak Ketua bilang ini aturan baru. Bisa jadi ada orang yang mengatakan reject lah begitu ya. Wah, langsung seudon, jangan-jangan karena begini dan seterusnya. Tapi justru ayo mari kita berkeluh kesah. Oke, baik. Saya akan ke Pak Saibir. Ya, Pak Saibir tentu adalah sebagai induk semangnya lah kan gitu di Jawa Barat,
orang-orang yang berkarya di bidang tradisional ramuan ini. Ya, kalau berkeluh kesah kepada Pak Saifir, ya apa boleh datang ke kantor Pak Saifir? Untuk masyarakat silakan saja. Silakan. Karena sejak saya kebetulan 2 periode di Lakson ya. Dulu saya kemarin 2016 habis, terus saya juga alhamdulillah terpilih kembali dari periode berikutnya yang kedua sekarang. Untuk masyarakat boleh mengajukan surat ke saya asal resmi ya. Karena kalau tidak resmi ini jadi bingung buat kita ya. Seperti yang kejadian-kejadian beberapa tahun ke belakang, katanya diminta ada yang 50 juta lah, 30 juta lah, tapi bukan ahlinya. Satu contoh pengobat tersebut sebenarnya ahlinya, karena kalau kita bicara di PA Aspetri ini sebenarnya umum ya, kita berbicaranya umum. Tidak ada orang yang paling hebat bahwa ini saya master kanker misalkan, jadi saya mbahnya kanker, tidak ada. Nah kalau misalkan sampai 30 juta, 40 juta ternyata dia juga ngobatin mata, itu banyak juga yang terjadi seperti itu. Sebenarnya dia bukan ahli ke situ, tapi larinya ke sana. Dan buktinya ada, saya akan laporkan ke ketua umum yang baru, itu nanti ketua umum akan memberikan kebijakan yang lebih pasti. Karena saya di bawah posisi saya ini kan masih ada ketua umum, maksudnya. Jadi saya akan sampaikan juga apa keluhannya. Memang kalau yang dibilang kredit, paling kredit itu Jawa Barat sebenarnya. Sangat kredit Jawa Barat. Selain banyak ngomol itu kata-kata tadi yang di gua gimana gua Marakadawang tadi bahasa Sunda. Nah inilah justru saya akan berikan arahan dulu bahwa saya akan undang mereka untuk hadir ke tempat kantor sekretaris khususnya di Jawa Barat ini, untuk yang pertama seperti yang sesuai yang dikatakan oleh ketua umum, KTA baru, sertifikasi yang baru, kita buat pengalaman baru dalam bidang pengobat tradisional, insya Allah akan diberikan lagi sertifikasi yang baru. Setelah itu saya akan berikan rekomendasi yang baru. Karena keluarga besar PA Aspetri adalah keluarga, betul kan, begitu kan, keluarga kan, dengan targetnya juga sama. Tapi boleh kawan-kawan masyarakat atau pengobat pengen datang ke kantor DPD bisa ya? Silahkan. Baik, saya akan umumkan jadi kepada teman-teman pemirsa ya. Kalau Anda pengen ketemu dengan Pak Saifir dan stafnya, ya, yaitu alamatnya di Jalan Soekarno-Hatta, nomor 857. Sekali lagi, PA Aspetri Jawa Barat, ya, alamatnya di Jalan Soekarno-Hatta, nomor 857, ya, dengan nomor teleponnya 022 637 25570. Kantor kita ini dekat-dekat kantor kalau dari wilayah barat dekat dengan Polda Jabar. Betul. 200 meter dari Polda Jabar. 200 meter dari Polda Jabar dari arah barat. Kalau dari timurnya itu bundaran Cibiru. Betul. 50 meter dari bundaran Cibiru. 50 meter dari bundaran Cibiru sebelah kanan. Sebelah kanan. Ya, posisinya sebelah kanan. Silakan. Ya tentu Anda datang di hari kerja dan jam kerja. Ya. Kalau umpamanya ada orang yang pengen berhubungan langsung dengan Pak Saifir, itu orang Jawa Barat, melalui handphone umpamanya, boleh nggak? Silakan saja Pak. Kalau ada masalah apapun silakan. Apapun urusannya dengan pengobatan, pasti saya orang yang paling pertama dulu. Oke, baik, boleh izin saya boleh, sampaikan. Silakan. Baik pemirsa, nih ini langsung nih untuk Anda orang Jawa Barat ya, apalagi Anda adalah praktisi penyehat tradisional ramuan Indonesia atau anggota P Aspetri, nomor telepon pribadi ya. Nah, ya tentu SMS dulu lah ya. Jangan lagi pas tengah malam kemudian telepon, oke? Jadi tetap dengan aturan. Nomor teleponnya, telepon handphone yaitu 0856 248 5-nya 5 kali 5. Jadi sekali lagi, kalau Anda pengen kontak langsung dengan Pak Saifir ya, selaku Ketua Jawa Barat PA Aspetri Jawa Barat, yaitu 0856 248 5. 5-nya itu 5 kali. Ya, betul. Akan dijawab. Insya Allah saya akan Kalau jawab. kesal,
saran, pandang, kritikan barangkali begitu ya, atau merasa saya disudutkan gitunya oleh pihak Petri, kan boleh-boleh aja kan Pak? Boleh-boleh saja, tapi saya kembalikan lagi ke Iya, bahasanya. Apapun kritikan itu yang membuat tantangan buat diri saya adalah sesuai yang saya kembalikan tadi, sesuai aturan pemerintah, saya akan berikan keleluasaan apapun. Tapi aturannya dalam aturan pemerintah. Tapi kalau sudah melenceng dari aturan pemerintah, saya pun diamanati oleh Ketua Umum. Iya. Pak Saibir, tolong Bandung dirapikan. Ini tegas. Pokoknya Sebelum kalau- saya dilantik pun, itu langsung keras banget Ketua Umum waktu itu. Pak Saibir, tolong Bandung dirapikan. Ini beban yang sangat luar biasa tadi. Dirapikan bukan model Saibir kan begitu kan? Modelnya adalah model peraturan. Betul. Kumaha peraturan lah kan Betul, gitu. betul. Nah, itu. Betul. Jadi jangan bukan kumaha saya kan, bukan Betul. begitu, bagaimana aturan kan gitu. Betul. Baik, terima kasih Pak Saibir. Kapan rencana mau mengundang para pengurus yang ada di kota kabupaten di Jawa Barat? Karena ini sebentar lagi akan menginjak bulan suci Ramadan, insya Ya. Allah setelah bulan suci Ramadan. Tapi kalau surat insya Allah 2 minggu kerja. Karena kebetulan saya akan perlihatkan, karena banyak bertanya nih, Pak Saibir ini sudah diangkat kembali menjadi ketua Jawa Barat. Ini kebetulan saya bawa juga di Silakan, sini. silakan, Pak. Ya, kebetulan saya bawa Ya. juga. Berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, ini di sini ada saya memutuskan untuk saya Pak Saibir sebagai ketua Pemda Jawa Barat dan sudah ditandatangani oleh langsung Bapak Ketua Tengku Sanusi Maulana. Jadi ini saya sudah dilantik sebagai ketua Pemda Jawa Barat dan ini sebagai tugas saya yang saya amanati bahwa saya akan memberikan yang terbaik khususnya untuk kepemimpinan Pak Tengku Sanusi Ketua Umum yang baru. Iya. Jadi jangan khawatir ya. Ini bagus ini Pak. Ya. Nanti acaranya ya kalau bisa live TV ya. Betul. Sekalian halal bihalal. Insya Allah. Nah, ini Pusdai jangan lupa ya datang ya. Baik, masih ada waktu satu sedikit lagi, berapa menit lagi kira-kira saya diberikan kesempatan? Berapa? 10 sampai 15 menit. 10 sampai 15 menit. Oke, baik. Pak, kepada Pak Tengku nih, boleh nggak kalau pengurus itu umpamanya dia bukan praktisi pengobatan? Katakanlah saya Sondai Akbar gitu, boleh nggak? Kalau sekedar pengurus, tapi tidak boleh praktek. Iya. Berarti boleh, asal Bapak sudah jadi anggota daripada ASPETRI. Itu boleh. Tapi kalau Bapak mau praktek, berarti kita harus uji pantas tidaknya. Dan saya tidak yakin Bapak berani praktek. Iya. Kenapa? Iya. Ketemu pasien dia bertakut. Ya contoh lah saya penyiar kan, ya teman-teman ya, saya penyiar. Ya. Tapi saya pengen karena jatuh cinta kepada Ya. PH Petri, Ya. saya jatuh cinta kepada dunia Ya. herbal tradisional. Saya pengen jadi pengurusnya, Bisa. umpamanya di Bandung Barat. Bisa. Saya bukan pengobat, Ya. tapi saya ingin ikut serta menertibkan. Bisa. Nah, Karena bisa. kedua-dua kita adalah yang membidangi bagian diklat. Beliau adalah dokter dan sekarang tidak praktek. Beliau memang prakteknya di rumah sakit, tapi sudah jadi anggota ASPETRI dan layak untuk kita lihat. Beliau juga sangat untuk SDM bagi kita juga, untuk anggota ASPETRI kita angkat beliau jadi bagian diklat. Beliau malahan dia nggak prakteknya memang dokter. Yang kita kirim ke Thailand pun dokter, tapi dia harus memilih. Dia kalau misalnya mau praktek tradisional tidak boleh tidak boleh namanya dokter. Atau memberikan resep dokter barat gitu kan? Dia tidak boleh karena dia Boleh. prakteknya atas nama empiris tradisional, berarti izin prakteknya berarti dari dinas kesehatan. Iya. Jadi kalau misalnya dokter mungkin wilayahnya lain. Iya betul. Nah, jadi itu yang kita kirim kemarin ke Thailand itu pun juga dokter bukan? Memang baru mengikuti untuk pembekalan di ASPETRI dan beliau memang sekolah di UI memang magister herbal. Itu juga sudah lama. Nyambung juga kan. Nyambung. Persoalannya begini Pak Tengku, kalau saya gitu pikirannya begini, punten Pak Saibir juga ya. Saya takutnya kalau ada pengobat, Ya. itu dia buka praktek,
Sedangkan bapak-bapak pengurusnya juga sama. Ya. Istilahnya punya warung lagi lah, punya warung sendiri gitu. Nah, takutnya kan ada pikiran, namanya kan manusia, ya. Wah, gelo, maaf, jangan ngomong gelo. Wah, ini pasti apa namanya lebih kepada persaingan usaha, gitu loh. Ya. Tapi kalau kemudian pengurusnya adalah memang saya non praktisi kan begitu, kan enak-enak aja ngomongnya kan gitu. Nah itu gimana? Malahan jadi pengurus lebih berat. Oh. Jadi pengurus, jadi pengobat sekalian lebih berat. Tapi kelebihannya lebih tahu masalah. Lebih tahu. Beliau saya pun lebih tahu. Saya juga lebih tahu. Karena saya juga dasarnya penyehat. Penyehat. Problemnya udah tahu. Pengobat ini nggak bisa ngeles sama beliau dan nggak bisa ngeles sama saya. Karena jam terbang pasti lebih lama beliau dan lebih lama saya kan gitu. Sama punya nggak mungkin. Truknya kan nggak mungkin. Nah inilah kekurangan apa? Kalau misalnya kita ya ketua umum melakukan salah atau DPD melakukan salah, pasti juga mungkin dinas kesehatan provinsi pasti ada DPD-nya aja begitu, kan malu. Pasti bilang misalnya ke saya, nah, ketua umumnya aja begitu. Gimana? Bagaimana ya, itu berat. Sebenarnya lebih enak jadi anak buah. Jadi anggota itu lebih enak sebenarnya dibanding jadi pengurus. Nah, tapi karena memang kita tujuannya adalah dan niat awal itu kita memang baik dan ingin membuat organisasi ini besar dan sehingga anggota-anggota ini bisa kita bina. Nah ini awal mula dan tonggak sejarah bahwa pemerintah mengeluarkan peraturan tanpa rekomendasi aspek tidak bisa keluar izin. Ini tonggak sejarah dan kita patut organisasi aspek ini patut berterima kasih pemerintah. Yang dulu peraturan itu misalnya di daerah lain rekomendasi misalnya lembaga kompetensi boleh-boleh, sekarang tidak bisa. Oh sekarang nggak bisa, sama sekali nggak bisa. Nggak bisa. Saya pas dari perjalanan ada yang telepon saya dari Pontianak, telepon minta rekomendasi. Saya tanya, apakah Anda memang anggota SPT? Bukan. Tapi saya memang ketua asosiasi herbal apa, dia cerita. Oh tidak bisa. Saya bilang nggak bisa kita memberikan rekomendasi. Bagaimana kita bisa memberikan rekomendasi sedangkan kita tidak kenal dia tidak kenal dia kompetensinya apa, dan dia katanya mau bikin pabrik industri apa. Dinas Kesehatan menyarankan untuk minta rekom ke aspetri. Saya juga kaget nih. Berarti pemerintah ini udah memang peraturan mempercayai ya, karena memang di situ ada payung hukumnya kan begitu. Aspetri itu punya payung hukum. Ya betul. Jadi prinsipnya para pengobat di mana saja Anda berada di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia ya, kalau tanpa rekomendasi aspetri ya Anda tidak diperkenankan untuk membuka pengobatan. Begitu kan prinsipnya ya. Baik, terima kasih Pak Tengku sama-sama sudah memberikan gambaran secara begitu penuh ya. Sekarang lebih khusus karena yang punya masukan Pak Saibir ini ya. Nah kira-kira Pak, Bapak bisa ungkapkan ya, ini mumpung didengar oleh banyak orang ya dan melalui televisi, hal-hal apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh para pengobat. Monggo silakan. Khususnya memang sementara ini saya akan sesuai dengan aturan pemerintah sekarang dan juga ketua umum, saya akan jelas pemutihan dulu Kang Son ya. Jadi semua pengobat lah ya, siapapun pengobat yang dibilang tradisional ya sementara tidak akan diberikan rekomendasi jelas dari kami juga ya. Jadi sementara rekomendasi yang ada itu putih. Sementara ini semua dari kalau kita lihat di Jawa Barat, di Jawa Barat ini semua mereka sudah habis perizinannya. Oh, I see. Semuanya sudah habis tahun 2016, November 2016 ini sudah habis semuanya. Dan sementara ini juga kan kita akan menunggu dulu nanti aturan-aturan yang ada, terus tata cara yang baru bagaimana sesuai dengan aturan pemerintah tadi, nanti kita akan laksanakan. Makanya tadi saya bilang 2 minggu pertama ini saya akan memberikan surat kepada semua pengobatan. Kalau yang pindah ya, karena yang tadi saya katakan tadi, adat-adatan itu begitu. Jadi kadang-kadang di alamat di sini nanti 3 bulan 6 bulan pindah lagi kemana, ini ganti orang lain, itu yang jadi paling bingung seperti itu. Karena yang tadi saya katakan tadi, satu pembekalan 10 klinik.
Itu yang berisiko buat saya sekarang. Tapi yang jelas insya Allah saya akan turun ke lapangan. Saya akan turun ke lapangan insya Allah dengan yang ibadah saya ini. Saya akan turun ke daerah-daerah yang betul-betul memang banyak banget pengobat tradisional yang tanda kutip dan pengobat tradisional yang asli sebenarnya. Turun ke lapangan apa karena menjelang bulan puasa sekalian ngabuburit begitu? Kebetulan ini 2 periode waktu itu pun Kang Son, saya waktu itu dilantik pun bulan suci Ramadan 2 hari sebelumnya. Ini 5 hari lah, 4 hari ya. Jadi insya Allah saya akan turun ke lapangan itu untuk menata Jawa Barat yang baik. Jawa Barat yang sehat, Jawa Barat kahiji. Itu aturan pemerintah, kan? Itu aturan Pak Gubernur. Jadi insya Allah di Jawa Barat pun banyak tanaman obat yang kita akan kembangkan sesuai aturan Pak Gubernur juga. Karena saya waktu itu pun diundang untuk memberikan satu paparan tanaman obat yang ada di Jawa Barat. Jadi bukan hanya untuk di daerah-daerah manapun. Kalau betul-betul pengobat ini benar-benar akan menjalankan tugas dengan baik, sesuai aturan, insya Allah saya akan tata dengan rapi. Yang pertama, yang kedua juga masalah obat-obatan. Dia jangan hanya untuk membeli obat dari mana di warung dia buka bermasalah besar buat kita. Itu banyak pengaduan banget ke meja saya. Karena nanti ketua umum akan memberikan tata cara pengobat yang sebenarnya. Seperti itu. Dan yang terakhir nih Kang Son. Karena saya juga sebagai pengobat, tadi Kang Son mengatakan bagaimana kalau saya buka juga, kan begitu. Saya perlu diutarakan juga untuk pemirsa semua dari TV dan TV di sini. Saya waktu itu juga buka di Cirebon, saya buka di Indramayu, saya buka di Pamanukan, tapi saya yang melangkah. Jadi wajahnya bukan wajah Pak Saibir Kembar. Nah, saya pun berharap untuk pengobat semua, kalau misalkan buka di daerah mana, itulah yang dia pegang. Tetap bukan Kang Son yang kembarannya. Bukan didelegasikan karena kita bukan seorang dokter. Yang satu profesi, satu pelajaran yang duduk manis ketika dokter ini tidak ada, kita dokter ganti karena itu satu pelajaran. Tapi kalau aspetri yang dikatakan tadi ketua, dia punya ilmu, kita punya ilmu. Dia punya kemahiran, kita punya kemahiran. Kalau ini disatukan luar biasa. Jadi istilah legengnya itu one man one show. Betul. Ya. Begitulah aspetri kan. Betul. Gitu. Ya, baik. Terima kasih. Sama-sama. Tidak lama Pak Ketum, barangkali untuk mengimbau kepada masyarakat karena kita lagi ngobrol dengan masyarakat Jawa Barat. Silakan. Ya, baik. Terima kasih kepada pemirsa dimanapun Anda berada, khususnya Jawa Barat. Mudah-mudahan dengan adanya program ini menjadi salah satu solusi alternatif bagi Anda yang mungkin saat ini mengalami keluhan atau mengalami putus asa. Nah, kita tahu tanaman berkhasiat obat ini luar biasa kegunaannya. Nah, asal Anda mencari tempat praktek yang tepat, saya yakin pasti akan mendapatkan solusi yang terbaik. Nah, yang paling penting pelajari sebelum Anda berobat suatu praktek, tanyakan apakah mereka punya surat izin atau tidak, dan tanyakan bahwa mereka anggota aspetri atau bukan, karena itu salah satu acuan Anda untuk dapat perlindungan dari asosiasi. Kalau misalnya dia bukan bagian dari kami, ya berarti kami tidak bisa mempertanggungjawabkannya. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Tenggu ya, dan juga Pak Saibir ya, keterangannya tentang aspetri ya, dan ini adalah untuk semata-mata untuk masyarakat ya. Jangan sampai Anda terperosok hanya karena diyakini bahwa pengobat tradisional itu atau pengobat-pengobat yang membuka praktek itu adalah pengobat yang berkualitas. Ternyata tidak. Jadi kuncinya tanyakan apakah mereka punya sertifikat dari aspetri atau tidak. Aspetri ya, yaitu singkatan dari perkumpulan anggota seluruh penyehat tradisional ramuan Indonesia. Nah itu, dan sebentar di Jawa Barat bersama komandannya yaitu Pak Saibir ya, nanti akan ditertibkan ya, jaga-jaga saja, silakan tunggu waktunya. Baik, terima kasih Pak Saibir. Sama-sama. Terima kasih Pak Tenggu. Ya, Pemirsa Pusdai TV, sampai di sini keterangan kami, mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya.